Halo, hai, dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan Pak Septa di mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Kita lanjutkan materi hari ini, kelanjutan dari pertemuan di minggu yang lalu, dengan subtopik bahasan sumber-sumber sejarah. Jenis-jenis sumber sejarah. Ada sumber lisan, ada sumber tertulis atau dokumen, ada sumber kebendaan atau artefak, dan ada sumber elektronik yang berupa internet. Sumber lisan. Sumber lisan yang pertama itu bisa kita ambil dari tradisi lisan. Ada juga dari sejarah lisan. Tradisi lisan adalah kisah yang disampaikan dari mulut ke mulut. Tradisi lisan ini biasanya disampaikan secara horizontal atau dalam satu generasi. Bisa juga tradisi lisan ini diceritakan secara vertikal atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejarah lisan adalah kisah yang disampaikan oleh pelaku dari peristiwa tertentu. Kisah yang disampaikan oleh saksi dari peristiwa tertentu. Sejarah lisan pasti disampaikan oleh orang yang sejaman dengan peristiwa tersebut. Sumber tertulis. Sumber tertulis itu ada yang tercetak, seperti buku, majalah, koran, leaflet, dan lain sebagainya. Sumber tertulis yang non-cetak atau yang tidak tercetak itu seperti surat berharga, piagam, surat resmi, MOU, nota pembelian, dan lain sebagainya. Artefak. Artefak ini adalah benda-benda sisa peristiwa seperti alat-alat rumah tangga, alat-alat upacara, senjata, dan lain-lain. Klasifikasi sumber. Sumber primer. Yang kedua, sumber sekunder. Sumber primer. Sumber primer adalah sumber yang dihasilkan oleh pelaku atau saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri atau dengan alat lain yang hadir dalam peristiwa tersebut. Sumber primer dihasilkan oleh orang yang hidup sejaman dengan peristiwa tersebut. Sumber primer lebih menjamin originalitas karya penulisan sejarah. Sumber primer secara fisik tidak harus asli. Yang harus asli adalah informasinya. Sumber asli adalah sumber yang tidak pernah berubah. Yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang dihasilkan oleh orang yang bukan pelaku atau saksi, atau dengan kata lain, pengkisah hanya tahu peristiwa itu dari pelaku atau saksi. Jadi sumber sekunder ini adalah orang kedua. Dia bukan pelaku utama, dia bukan orang yang hidup sejaman dengan peristiwa tersebut. Tujuan penggunaan sumber sekunder. Yang pertama adalah mencari latar belakang.
Yang kedua adalah untuk mencari teori. Yang ketiga adalah untuk mencari interpretasi. Yang keempat adalah mencari kutipan sumber primer. Yang kelima adalah mencari sumber pustaka. Fakta dan fakta sejarah. Fakta adalah pengamatan langsung. Kebenarannya bersifat pasti. Sedangkan fakta sejarah adalah studi kritis atas sumber-sumber dan kebenarannya bersifat nisbi. Nisbi ini bisa berubah-ubah sesuai dengan temuan yang ada atau hasil penelitian lanjutan. Proses penentuan fakta sejarah mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya. Yang kedua, melakukan pengujian terhadap sumber. Yang ketiga, memahami informasi yang termuat di dalamnya. Yang keempat, memilah informasi yang saling mendukung. Dan yang kelima adalah menerapkan prinsip kolaborasi. Fakta sejarah. Pernyataan sejarawan yang merupakan kesimpulan dari studi kritis atas sumber-sumber sejarah. Fakta sejarah bukan kenyataan atau realita, tetapi sesuatu yang dipikirkan oleh sejarawan. Sebelum kita menuju ke materi berikutnya mengenai subjektivitas dan objektivitas, saya kira itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan untuk pertemuan kali ini. Silakan teman-teman menjawab komentar di kolom komentar yang sudah Bapak beri pin. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.